Halo semuanya, selamat datang di channelku. Openingnya ya gitulah pokoknya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pengantar algoritma. Gak tahu ini nanti bakal dibuat seri atau enggak ya. Ya tapi intinya untuk video kali ini kita akan membahas pengantar algoritma. Oke, next. Introduction to algoritma. Jadi algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah suatu metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah dan memecahkan permasalahan itu dengan sebuah instruksi atau kegiatan gitu. Oke, langsung to the point lah, nggak usah secara-secaraan. Contohnya kita mau cari buku nih, buku ini misal ya, ini lihat kan, Psychology of Money. Ya itulah, Psychology of Money di blur, kena copyright enggak. Oke, kita cari buku Psychology of Money itu di Gramedia misal. Kita carinya gimana di sana? Itu merupakan permasalahan dan harus kita selesaikan nih. Pakai apa? Pakai algoritma bisa. Nah, cara carinya gimana? Algoritma. Yang pertama itu kita harus nge-clearin problem statementnya. Problem statement kita udah dapet nih. Problem statementnya kita mau cari buku di Gramedia, ya kan? Kita mau membeli buku Psychology of Money. Inputnya kita tahu, ya ini buku Psychology of Money. Terus outputnya, ya kita mau beli itu. Nah, poin kedua, the step in the algorithm need to be in a very specific order. Jadi kita harus membuat step by step algoritma dari input ke output dengan problem statement yang di-define. Kita kan di sini ingin solve problem cari buku. Awalnya gimana? Mungkin kita dari rumah nih, kita mau ke Gramedia misal. Itu udah problem tersendiri. Kita bisa jalan, kita bisa naik sepeda, naik motor, atau naik bis, terus jalan, kita nggak tahu. Tergantung dari situasi dan kondisi, tergantung dari problem statement yang dijalankan. Oke, mungkin kita bisa langsung ke misal kita langsung di Gramedianya. Kita udah di Gramedia. Langkah apa yang harus kita capai ini? Kita bisa langsung cari buku, langsung cari sendiri satu persatu tiap rak buku nih, cari. It's okay, kalau di pemrograman itu dipanggil greedy algorithm. Kita cari satu persatu, entah itu kita nggak tahu dikategoriin buku kategorinya apa, ya pokoknya kita cari lah, bla bla bla. Tapi itu bakal makan waktu kan, bisa 1 jam, 2 jam, entah 3 jam. Oke lah kalau mungkin Gramednya cuma ada 1000 buku gitu. Tapi kalau ternyata ada 1 juta buku gitu gimana? Capek juga kan, dan nggak efisiensi. Terus gimana nih biar efisien? Kita bisa tanya ke step pertama, kita tanya ke kayak pegawainya di Gramedia. Nah, di pegawainya itu tanya, buku Psychology of Money itu di sebelah mana ya kak? Misal, oh itu di kategori self development. Nanti kamu lurus dulu ke kanan, terus ke kiri. Nah, clear. Kita dapat tempatnya di daerah situ. Terus ada kategorinya lagi, self development. Misal ya ini,
Ya udah, kita jalan deh ke situ. Ke situ kita udah dapat kategori. Wah, itu kita udah ke kanan ke kiri ketemu kategori self development di situ. Habis itu kita harus apa? Nyari bukunya kan. Nyari bukunya ini. Bukunya misal kita cari satu persatu lagi. Raknya kan itu misal ada 2 gitu. 2 dan saling ada berhadapan. Kita cari satu persatu. Misal di situ ada 10.000 buku atau 1.000 lah ya. Satu persatu. Tapi kita udah jelas. Itu lebih efisien dari sebelumnya yang harus cari satu persatu tanpa tahu kategorinya. Oke. Akhirnya kita nemu nih. Tapi misalkan ternyata penyusunan bukunya itu berurutan berdasar abjad A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Terus kita tahu Psychology of Money itu kan ada the-nya, itu dimulai dari T. Yaudah, kita bisa cari langsung ke T, des. Misal di T itu cuma ada 10 buku dan Psychology of Money itu udah terpamparnya tadi situ, The Psychology of Money. Kita udah efisien berapa waktu kalau misal kita menggunakan langkah-langkah untuk solve problem ini dengan tepat dan efisien. Ya, mungkin bisa dicoba untuk sehari-hari, bisa sih ini algoritma. Nah, untuk poin ketiga, algoritma oke, untuk yang tadi kan berarti kita algoritma should produce this result. Jadi habis itu kita kemana? Ke tempat mbaknya tadi untuk bayar buku, kemana gitu. Oke. Atau ke kasir lah, jangan ke mbaknya tadi, ke kasirnya. Des. Oke, algoritma harus algoritma should produce the result. Jadi kita harus tahu nih dari algoritma itu apa yang harus kita capai. Nah, kalau di sini kan kita untuk membeli buku, ya udah clear. Kita tahu hasil akhirnya apa dengan judul The Psychology of Money. Terus keempat, stepnya itu harus distinct atau nggak berulang. Misal gini ya, tadi kan jelas kita udah tanya mbaknya, kita ke rak bukunya, terus kita cari berdasar abjad T nih, ketemu. Itu kan distinct, jelas, satu persatu, spesifik. Tapi kita nggak boleh nih, kita udah sebenarnya tergantung sih, tapi harusnya nggak boleh. Kayak misal aku udah tanya mbaknya nih, mbak, tempat buku ini di mana ya? Oh, itu lurus ke kanan terus ke kiri. Itu udah clear ya. Kita ke situ dulu terus cari bukunya. Tapi ketika kita udah mau cari buku, kita tanya lagi mbaknya, mbak, tempat buku ini tadi di mana ya? Itu kan 2 kali. Terus kayak nggak efisien aja sih. Buat apa juga? Itu maksudnya mungkin poin keempat ini, they also steps need to be distinct. Oke, terus poin kelima nih, algorithm should actually complete and not take an infinite amount of time. Jadi algoritma yang kita buat untuk menyelesaikan suatu masalah, problem statement, itu harus selesai, nggak boleh infinite. Kayak misal ini contoh lucunya, kita nyari udah sampai rak buku, kita tanya ke mbaknya lagi, jawabannya sama. Kita ke rak buku, tanya lagi ke mbaknya, ya gitu-gitu terus lah. Itu kan infinite amount of time kan. Jadi kayak ya sebenarnya ini 5 poin ini saling berkaitan sih. Oke, terus algoritma juga harus efisien dalam artian contoh efisiensi yang dari contoh tadi itu misal tentang apa ini loh, pencarian ketika di rak buku. Kita kan
Sebelumnya kita nggak tahu nih, ini udah sort apa belum nih, maksudnya udah berurutan apa belum. Kita ya udah langsung nyari aja satu persatu sambil lihat buku lainnya mungkin ya. Tapi setelah kita tahu ternyata itu berurutan dari A sampai Z, kita langsung ke T dong, terus langsung dapat bukunya. Oke, untuk poin pertama efisiensi. Untuk poin kedua, correctness. Apakah algoritma ini menyelesaikan ke output yang kita minta, sesuai dengan output yang kita minta? Kalau iya, ya berarti itu benar. Oke, kita sampai ke slide ini ya. Yaitu problem itu sendiri kan ya maksudnya problem statement. Kita misal tadi kita mau cari buku Psychology of Money di Gramedia, itu kan udah jelas. Nah, cara nge-solve si problem tadi ya menggunakan ini. Pertama, inputnya apa? Inputnya Gramedia misal. Jangan. Inputnya bukunya, nama bukunya yaitu The Psychology of Money. Terus outputnya apa? Punya buku gitu. Tapi di problem statement ini kita tahu kita harus cari di Gramedia kan. Ya udah, kita nggak perlu cari di buku store lainnya misal. Nah, di algoritma sendiri ini kita menggunakan apa yang kita susun tadi. Pakai yang algoritma awal, oke, nggak apa-apa. Algoritma yang terakhir, yang tanya mbaknya ke rak buku bla bla bla, ya it's okay. Tapi kita harus concern ke dua hal tadi, efisiensi sama correctness. Correctness mungkin benar ya, bisa, tapi efisiensi yang perlu ditekankan. Oke, jadi kita punya input, algoritma, dan output. Oke, next. Oke, sekarang kita problem terakhir ya mungkin. Ini sebut aja, ini namanya Selena Gomez, ini John Mayer. Terus let's say ini 10 lah. 10. Ini aku punya problem statement. Vinto ya. Problem statement, mereka harus nebak 10 angka. 10 angka range-nya itu 10, 1 sampai 10. Harus nebak angkaku. Outputnya apa? Angkanya harus benar sesuai apa yang aku minta. Inputnya itu bebas angka pokoknya, ya itu antara 1 sampai 10. Oke, let's say si angka yang aku pengenin itu 3. Terus John Mayer ini menjawab, coba tebak angkaku dari 1 sampai 10. Oke, aku mau jawab nih, kata John Mayer. John Mayer bilang, apakah itu 1? Terlalu rendah, jawabku. Apakah itu 2? Terlalu rendah. Apakah itu 3? Ya, itu benar. Oke, clear. Dia nemu. Terus ke Selena Gomez. Selena Gomez pakai teknik yang beda nih. Apakah itu 5? Terlalu tinggi. Oke. Apakah itu 3? Ya, benar. Itu 3. Oke. Jangan gini ya. Let's say ini 2 lah, biar kelihatan agak beda ya. Sorry. Maafkan. Pakai algoritma John Mayer lagi. Apakah itu 1? Bukan, terlalu rendah. Apakah itu 2? Ya, benar. Ini cuma butuh 2 langkah. Ya 2 langkah. Benar. Terus pakai algoritmanya Selena Gomez. Apakah ini 5? Terlalu tinggi. Apakah ini 3? Terlalu tinggi. Apakah ini 2? Ya, benar. Kalau dilihat dari sini, kita tahu Selena Gomez harus ngelewatin 3 langkah untuk mencapai kebenaran. Kalau si John Mayer ini, dia cukup 2 langkah aja. Apakah 1, 2 gitu. Tapi kalau misal kita buat ini 9 atau
atau 6 lah, 7 gitu ya, 7 pakai algoritmanya si John Mayer. Pakai ini 1 bukan, terlalu rendah, 2 terlalu rendah, 3 terlalu rendah, 4 terlalu rendah, dan seterusnya sampai 7. Dia butuh 7 langkah. Kalau dengan algoritmanya si Selena Gomez ini, dia langsung nebak tengah nih. Apakah 5 terlalu rendah? Oke. Apakah 8 terlalu tinggi? Oh. Apakah 7? Ya, benar. Nah, berarti dia cukup butuh 3 langkah untuk menebak, dan si John Mayer butuh 7 langkah. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan efisiensi waktu dari algoritma yang dijalankan. Jadi correctness-nya mungkin benar, correctness-nya sama-sama benar, tapi secara waktu itu berbeda. Ya, ini John Mayer butuh 7 langkah, si Selena Gomez cukup 3 langkah. Terus perbedaannya ini akan signifikan tingginya. Kalau misal ini 100 nih, 100 terus ini yang pengen dicari 99 ya, pakai algoritmanya John Mayer. Apakah ini 1 terlalu rendah, bla 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 seterusnya sampai 99 kali, karena dia sekuensial satu persatu. Kalau untuk Selena Gomez, apakah ini 50 terlalu rendah? Oke. Apakah ini 75 terlalu rendah? Oke. 2 kali ya. Apakah berapa ya? Ya 83 lah, aku lupa. Enggak tahu setengahnya berapa. 83 terlalu rendah. Oke. Apakah ini 92 terlalu rendah? Apakah ini 95 terlalu rendah? Apakah ini 98 terlalu rendah? Apakah ini 99? Oke, benar. Dia ngambil setengahnya, terus ngambil tengah, setengahnya ambil tengahnya lagi. Pokoknya dipotong-potong gitu. Makanya dia lebih cepat. Mungkin itu tadi berapa kali ya? 7 atau 8 kali, aku gak gitu. Ya pokoknya sekitaran segitulah. Tapi tahu kan poinnya? Poinnya problem statement dan algoritma itu saling berkaitan. Ya benar sih. Tapi algoritma itu udah efisien apa belum? Kita harus cari tahu itu. Ini jadi apa ya? Bentar. Balik ke buku tadi. Kalau kita nggak pakai algoritma dengan benar, bukan dengan benar sih, kurang benar. Kita harus cari satu persatu nih, greedy kayak si John Mayer tadi. Cari satu tanpa tahu kategorinya, tanpa tahu tempatnya di mana gitu. Ya pokoknya cari dari pintu ke pintu. Maksudnya pintu depan itu gramet kan. Satu. Terus di situ ada 1 juta buku, harus cari satu persatu kan, ya capek juga. Tapi kalau pakai triknya siapa ya? Bukan Selena Gomez sih. Ya anggap aja Selena Gomez yang pakai urutan tadi ya, yang tanya ke mbaknya. Ya mungkin masnya juga ada. Ya bebas. Terus langsung tahu kategorinya di mana. Udah tahu nih bukunya disorting berdasar abjad di kategori masing-masing. Ya udah ketemu, tinggal bayar buku. Oke. Jadi mungkin itu sih untuk video kali ini tentang pengenalan algoritma. Jadi sebenarnya algoritma tuh nggak mengacu tentang pakai baca pemrograman A, B, C, tapi gimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan problem statement yang kita punya. Dan algoritma itu harus sesuai apa yang diminta dan bisa menghasilkan sesuai yang diinginkan. Dan juga apa? Ya itulah. Pokoknya algoritma mantap. Oke, thank you. Mungkin sekian video dari aku
terkait pengenalan algoritma. Tapi tahu ya poinnya, intinya itulah. Nggak tahu ini nanti bakal ada serinya apa enggak, tapi ya jangan lupa kalau mau request materi bisa ke komen di bawah. Oke, thank you semuanya.